tapi what a nades dari seorang Audrey mendapatkan satu pemain bots tumbang. Ini akan memporak-porandakan defensif dari tim Battlefight. Bahkan masih bersembunyi di balik sebuah smoke pun sudah terspot oleh pemain-pemain dari Livescape. Mereka benar-benar memberikan pressure ke arah Battlefight, bahkan dipaksa Battlefight mundur dan hanya menyisakan dua pemain. Ucup sudah mengamankan jalur rotasi dari Hans For You. Ya, kita balik juga dari seorang Hans For You dan teman-teman langsung mundur juga, menyadari bahwa itu kondisi terlalu sulit untuk diselamatkan juga. Langsung back off dan mengamankan posisi mereka tepat di ujung zona di mana mereka cukup berdekatan dengan tampaknya tim Onyx di bagian kanan atas kali ini. Zona pun masih ngedonat kembali dan kali ini dari tim Livescape lagi-lagi mendapatkan keuntungan dari posisi mereka berhasil menculik player-player dari tim yang berbeda. Ya lo lihat Livescape lebih agresif gak sih dibanding hari pertama kemarin? Jauh lebih galak kali ini. Ya, ini pembuktian juga tentunya dengan transfer window yang terbuka kemarin. Mereka mendatangkan Audrey, melepas dua pemain ya kalau nggak salah ya. Betul, mereka melepas dua pemain, mendatangkan Audrey dan mendatangkan Maybe juga kali ini ya. Betul, impactnya lagi kita lihat lah. Kalau kita ngomongin beberapa turnamen yang udah pernah mereka lakuin sebelum on season di PMPL, tentu mereka mendapatkan beberapa kali trofi lah kalau nggak salah. Setahu gua dan seingat gua ya. Dan ini yang menjadi masa-masa benar-benar pembuktian mereka apakah transfer window-nya dari tidak hanya Livescape tapi untuk semua tim, apakah efektif untuk di season 4 ini. Betul, tapi sembari kita melihat tim-tim lain juga sudah mulai termakan oleh Sakita Blue Zone. Sini Eagle dengan rotasi sempat tertahan oleh tim Aura, sekarang harus berjuang kembali masuk ke area zona dan masih nahan Sakita Blue Zone. Yang sekarang bentar lagi bakal menutup dan OTW zona keempat yang pastinya gak mau ditahan terlalu lama. Karena kita tahu zona keempat tuh biasanya sakitnya luar biasa besar damage-nya. Betul, dan tadi BTR ada Yuhai nggak ya? Kemarin sih kalau nggak salah Yuhai nggak bermain sama sekali. Kemarin full Liquid yang bermain, tapi apakah kali ini Yuhai bermain? Gue tidak terlalu memperhatikan tadi karena kita sedang membahas hal-hal yang kita rangkum dari beberapa fight yang sudah terjadi. Dan tentunya fight masih terus-terusan terjadi di mana Nero sudah mendapatkan poin eliminasi mereka. Di mana Onyx tadi yang menjadi korban dari tim Nero sudah mulai bertemu, sementara Eagle, Katalis ditinggal di arah belakang cukup dekat dengan Kerot dari Maruzama. Betul, hingga 15 menit pas belum ada tim yang tumbangkan secara utuh. Tapi yang bonyok udah banyak. Banyak. Itu ada total 8 orang. Tapi secara utuh tim belum ada di pelanggan ke arah lobby. Menunjukkan bahwa tim ini udah banyak yang memiliki rotasi rapi dan juga punya plan-plan yang bisa mempertahankan survival time mereka dengan waktu yang lebih tinggi. Ya, wow, lagi-lagi kita entah kenapa ya gue ngeliat hari pertama dan hari ini momen granat tuh bener-bener banyak banget loh. Mungkin kalau ada edisi bloopers dari PMPL, granat bloopers boleh lah. Karena 2 hari ini momen granatnya udah banyak banget. Betul, ini bener-bener baik banget sih fight-fight. Dan kita bakal kayak juga di kill feed tampaknya mulai terjadi beberapa dikejar clash dong di luar area. Dan sekarang dari Ucup dikejar sama seorang Nick menuju ke bagian bawah. Oh, tapi dilewatin begitu aja. Sementara secure low ground dulu. Ya, mereka bakal menabrak dan mendekati setup dari Livescape. Ada Audi dan juga Kato yang siap menyambut kedatangan dari Nick untuk tim Onyx. Sementara Ucup masih menyembunyikan dirinya di daerah perairan. Betul, zona pun menuju ke banyak perairan ya, menuju ujung-ujung dari mapnya. Berarti kita bakal melihat banyak banget juga tim yang mungkin tenggelamin posisi mereka ke arah dari lautnya. Tapi kita bakal juga ada fight di antara 3 tim. Ada Zone, Aura, dan juga RRQ yang mulai menemukan satu area yang sama. Kali ini Valdemar dalam posisi knockout. Tampaknya RRQ dijepit belakang dan juga depan dan juga kiri. Ada tim-tim lain yang sudah menunggu momennya kali ini. Betul, bahkan sudah dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Dan kali ini Aura mengirimkan 2 pemain mereka untuk masuk ke bagian dalam, di mana Mort akan menyambut kedatangan mereka. Jeksinya tumbang akan langsung di-push begitu saja. Peko masih bertahan di bagian lantai 2. Bermain di arah tangga dan Mort akan memberikan follow up dari bagian bawah. Tapi ada satu pemain dari Aura yang lengah. Tidak menyadari kedatangan dari seorang Mort. Bahkan kali ini sudah melakukan setup di bagian bawah tangganya. Masih ada close combat front shoot yang gagal. Mort memenangkan fight-nya. Kembali tumbang satu persatu pemain dari tim Aura dan No Mercy akan langsung tabrak momentum ini dan diberikan kesempatan untuk melakukan healing. Dan rata sudah RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura survive tapi 2 pemain mereka tidak bisa selamat. Betul, itu fight yang benar-benar sengit banget dan pasti sangat menentukan hasil mereka menuju ke akhir game. Karena ini zona keempat dan mereka rebutin area-area gudang kali ini. Dan kita bakal juga dengan tumbangnya 2 tim. Menyisakan 14 tim, tapi hanya 43 individu yang masih live. Dengan ini terbukti banyak banget tim sudah banyak kondisinya. Betul, apalagi circle-nya masih mengamankan beberapa persen untuk perairan. Ini akan merepotkan karena daratannya tidak terlalu banyak tentunya. Sementara NFT yang mengungguli posisi mereka dari high ground yang mereka punya. Tapi kalau tiba-tiba zonanya berpindah, mereka butuh PR untuk bergerak menuju ke arah Bigetron. Bigetron juga tidak terlalu nyaman sebenarnya posisinya. Karena, Yuhai bermain. Tapi dari BTR kejepit banget loh pas kali perhatikan posisi mereka. Mereka maju kanan tuh susah. Betul. Karena di depan mereka, kiri mereka, kan mereka juga lawan semuanya. Bahkan dari tim Zone, itu enak banget posisi mereka sekarang. Ya sejauh ini enak, tapi kalau tiba-tiba ditabrak sama 2 tim itu pasti bakal bonyok banget. Mengingat Circle juga udah mulai ngerjain setup dari tim-tim yang bertanding.
Dan kalau kita lihat dari Grimory masih berusaha untuk mendapatkan angle view-nya menuju ke arah tim Nero. Semakin melakukan flank ke arah kiri dan apakah bisa mendapatkan sebuah backstep untuk seorang Grimory. Bergerak Iya. pelanan pasti. Kalau kita lihat di arah minimapnya semua mata dari Nero tertuju ke bagian depan. Tidak ada yang mengontrol bagian belakang mereka. Yap, kita bakal lihat dari tim Takai kali ini pelan-pelan masih mencari posisi yang ideal. Sudah mengokang bom juga dari Grimory, akan lempar ke arah depan, akan kali menemukan korban dari tim knock Nero. satu Kali ini harusnya. tampaknya bakal mengenai targetnya, tapi belum secara utuh. Betul, hanya sedikit memberikan splash damage doang tadi. Grimory masih penasaran seperti apa setup yang dilakukan oleh tim Nero saat ini. Karena Nero bertahan dengan 3 pemain mereka sejauh ini sudah mulai dipush. Sepertinya satu orang terlihat di balik sebuah pohon tapi low HP dan berhasil diamankan oleh seorang Crush. Satu tumbang tapi trade off terjadi. Grimory bakal langsung tabrak menuju ke arah depan sana. Close combat dengan menggunakan kekeran holograph-nya. Namun masih belum terlalu maksimal. 2 tertop out, 1v1 situation. Hanya ada Hades yang tersisa namun Hades berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya. Nero, wow, diratakan. Yes, hingga hari kedua gue belum melihat Nero yang bermain waktu di PMNC. Setuju. Gue belum lihat Nero yang segarang di PMNC. Tapi baik lagi, mereka masih punya chance 3 game lagi pada hari ini untuk maksimalkan performa mereka. Baik lagi, ini scene Indo. Gue selalu berharap kalau semua tim step up. Ya, itu yang kita harapkan karena dengan step up-nya tim Indo juga pasti akan menguntungkan juga kalau semua tim step up di Indonesia pasti akan memberikan harapan besar untuk kita ketika menuju ke saya nantinya. Betul, karena baik lagi tim Indo yang terkirim adalah tim yang terkuat pastinya. Betul. Dan kita akan bangga mendukung mereka ketika mencapai tahap-tahap internasional. Tapi kalau kita serang juga zona kembali ke bagian selatan. Belum mengambil perairan tapi dari Livescape. Mau nggak mau harus clear Onyx kali ini. Ini antara Livescape atau Onyx yang keluar selamat dari area ini. Iya, dan ini granatnya dimasak cukup lama, bakal dilemparkan ke arah depan dan on point lagi. Begitu banyak bom momen lagi. granat, bahkan 2 granat meletup. Menumbangkan 2 pemain dari Onyx, hanya menyisakan 1. Power pump di bagian atas, tapi terlalu fokus tidak sadar ada Kato yang menembak dari bagian bawah dan rata. Sudah Onyx dipulangkan ke lobby di hashtag ke-13 dengan hanya 1 poin eliminasi. Betul, kita bakal tinggal 12 tim tersisa tapi 30 individu yang masih alive. Yang berarti yang utuh timnya itu hanya Livescape, BTR, Void, dan juga kemungkinan dari Maruzama. Livescape 7 loh. Iya, mereka nyayur banget pas karena posisi mereka enak dari Puerto Paraiso, tinggal nge-clear tim-tim yang pengen masuk ke bagian ujung dari pulaunya. Ya, betul. Ini benar-benar menyapu bersih untuk tim-tim yang ada di sekitar Livescape. Mereka menzoning out Bonafide tadi. Terus mereka meratakan Onyx dengan jumlah poin eliminasi mereka 7 saat ini. Sementara Chill dari Maruzama mendapatkan high ground control dan di depan mereka ada 4 pemain dari Red Alliance. Kalau tiba-tiba circle-nya bouncing, ini bakal ada pengikisan massal. Dari 12 mungkin akan hanya ada 7, 6 lah. 6 atau 5 bahkan bisa gue prediksi. Bisa, karena kan banyak banget yang udah tinggal last man standing nih. Iya, betul. Itu bakal terkikis dengan luar biasa cepat. Wow, bahkan dari Bigetron juga masih bisa mendapatkan sebuah angle yang sangat-sangat free. 1 poin eliminasi kembali masuk karena Bigetron dan Takai tidak diberikan nafas untuk bergerak. Zuxi punya angle menuju ke arah Hades, naik menuju ke arah Bagi. Ini angle yang sangat free. Akan langsung ditembak Spraydon dan ada bantuan DPS dari Blue Zone namun masih belum bisa mendapatkan last man dari tim tersebut. Masih bisa lolos Hades, kali ini Takai berhasil survive saat ini dan sudah mulai mendekati zona. Tapi zona menuju ke arah sebelah kanan. Ini pengikisan massal sih. Betul, ini pengisian masa luar biasa besar. Kali ini kita bakal dari BTR pun langsung puter dan coba untuk nge-sweeping. Karena maju ke depan itu pasti jadi inceran target tembak-tembakan semua tim. Dari BTR mau ngomong harus nge-clear dan sweeping pinggiran circle dan memastikan mereka menyediakan slot untuk mereka masuk ke arah zona ke-6. Betul, bahkan mereka sudah mulai melakukan split, 2-2 split yang mereka lakukan. Tapi Yuhai tertangkap, hanya ada seorang Zuxi yang siap memberikan backup. Tapi ternyata Maruzama juga join the fight. Dan ternyata Bigetron tersandwich dari 2 tim yang berbeda. Low HP kembali dan Maruzama lengah. Ada push yang dilakukan oleh Bigetron. 1 ditumbangkan dari Maruzama. Betul, kita bakal zona pun sudah mulai bergerak. Memang zonanya cukup lambat, tapi ini zona yang luar biasa sakit yang pasti membuat tim-tim lain pun mikir untuk maju ke arah depan. Livescape tampaknya juga masih cukup enak. Kali ini posisinya tinggal coba nge-clear area sekitar mereka. Bahkan 9 total eliminasi sudah dikantongi oleh mereka. Wow, itu banyak banget loh. Dan Bigetron hanya bertahan dengan seorang Luxi saja. Last man dari Bigetron yang tersisa saat ini. Bahkan dari Maruzama mereka udah nggak lama-lama lagi untuk nge-lock arah Bigetron. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan pergerakan mereka untuk menuju ke titik yang aman. Dan No Mercy tidak membuka tembakan dan langsung ditabrak. What? Cannot cukup berani untuk melakukan tabrakan menuju ke sebuah
Shake yang sudah dikuasai oleh sebuah tim. Wow, 2 tumbang dengan instan dan Boom berhasil menguasai compound mereka dengan sangat-sangat baik tanpa adanya korban jiwa. Dan kita bakal lihat dari Boom kali ini dengan 2 player tersisa masih menjaga juga area Shake mereka. Ada juga dari seorang Lee Sin mendapatkan poin tambahan bagi timnya. 7 elimination dari tim Void. Ini tampaknya awal yang sangat baik bagi tim Void. Livescape yang tadi terlihat cukup nyaman, sekarang sudah kehilangan 2 member mereka, sedang dalam posisi inaktif dan coba untuk di-revive kembali oleh mereka. Iya, dan Boom tidak memberikan kesempatan untuk Livescape melakukan revive. Tembakan demi tembakan terus-terusan dilakukan oleh Ponbit tadi dan Livescape. Atau akankah menyelamatkan seorang Maybe? Karena Maybe sepertinya membutuhkan pertolongan. Belum bisa di-revive, ada gangguan lagi dari Ponbit. Nggak dilepas sama Boom. Begitu melihat mangsa mereka bakal gigit sampai mendapatkan poin eliminasi. Betul, ini tampaknya dari Void akan mendominasi sih. Mereka masih lengkap dengan 4 anggota mereka, punya posisi yang sangat enak di ujung zona. Tidak mungkin ada nembak dari arah air. Dan mereka tinggal fokus untuk nge-clear tim-tim depan yang kondisi sudah bonyok-bonyok semua. 1, 2, 2. Iya, Poker sudah berhasil di-revive dan Ponbit. Ada beberapa molotov yang dilempar tadi dari Livescape. 2 pemain bakal bergerak secara beriringan di sandwich kanan dan juga kiri akan memberikan distraction dan what? Berhasil di-retake. Tapi 1 pemain Livescape dipulangkan ke arah lobby. Oh, tapi kita bakal lihat seorang aimbot tampaknya juga tertangkap oleh anggota dari Livescape kali ini. Memang jarak jauh oleh seorang Lee Sin. Nahan sakitnya Blue Zone tapi belum bisa menemukan korbannya kali ini. Ini 1 lawan 2. Ini benar-benar pengikisan massal. Tiba-tiba tinggal 3 dan sekarang tinggal 2 tim Void. Dengan 11 poin eliminasi. Menyisakan 2 tim saja antara Eagle dan juga Void dengan kondisi jumlah dari Void yang lebih banyak 4 lawan 1, bukan jumlah yang imbang untuk seorang Leons, tapi posisi dari Leons pun sudah mulai ketahuan bagaimana cara dia survive dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Void untuk game yang pertama. Yes, dengan total jumlah eliminasi mencapai 12. Itu